Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kanu qalilan minal laili ma yahjurun wa bil ashari hum yastaghfirun. Sedikit sekali orang-orang itu tidur pada waktu malam hari dan mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala di akhir malam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wa inna talibal ilmi yastaghfiru lahu kulla syai'in hatta hitanu fil bahr." Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim, dan bagi para penuntut ilmu maka mereka akan didoakan, dimohonkan ampunan oleh semut-semut yang ada di dalam lubang maupun ikan-ikan yang ada di dalam lautan. Dan menuntut ilmu itu diwajibkan bagi setiap muslim, terkhusus untuk ilmu-ilmu yang wajib, seperti ilmu tentang sholat, tentang zakat, tentang puasa, dan segala amalan yang hukumnya wajib. Maka untuk memiliki ilmunya, hukumnya juga menjadi wajib. Dan jika seorang tidak memiliki ilmu yang wajib, maka dia berdosa karena tidak menunaikan kewajibannya dengan thalabul ilm. Jamaah rahimakumullah, pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada jam salat yang lain, jamaah rahimakumullah, yang hukumnya muakkadah pada malam hari ini salat sunnah rawatib. Kemudian ada pula salat tarawih, ada salat Id, ada salat gerhana, baik gerhana bulan maupun gerhana matahari, ada salat istisqa, minta hujan. Kemudian ada sholat sunnah yang ghairu muakkadah, ada sholat awabin, ada sholat tasbih, ada sholat hajat, ada sholat istiqoroh, ada sholat sunnah mutlak, sholat safar, dan juga ada sholat syukur. Berdasarkan kondisi tertentu, ada sholat-sholat sunnah yang harus kita bisa. Di antaranya adalah ketika ada orang meninggal, kita ada sholat sunnah jenazah, bukan sholat sunnah tapi sholat jenazah yang hukumnya adalah fardu kifayah ya, berdasarkan kondisi tertentu. Ada pula sholat sunnah sebelum dan setelah safar, termasuk juga sholat khauf ketika perangan, dan masih banyak sholat-sholat sunnah yang lain. Nah, sedikit demi sedikit kita belajar, nanti insya Allah tidak menjadi asing. Pada malam hari ini, sebelum kita masuk materi yang baru, kemarin terakhir kita sampai pada sholat duha. Yang terakhir ada pada bab doa khusus setelah sholat duha. Allahumma inna duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis samai fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'akhrijhu, dan seterusnya. Niku doanya kemarin sudah kita bahas. Doanya bagus, meminta rezeki kepada Allah, walaupun doanya bukan berasal dari hadis. Boleh napa mboten berdoa dengan niku? Sangat boleh. Yang tidak diperbolehkan ketika mengatakan niku adalah hadis dari Kanjeng Nabi. Jadi nek berdoanya boleh, Pak. Semua doa boleh, walaupun bukan hadis, bukan ayat.
asalkan tidak di waktu ibadah. Contoh pas waktu sholat jangan buat doa-doa sendiri. Ini kan sudah di luar doa, boleh. Okay. Walaupun doa tersebut bukan hadis. Pada malam hari ini kita masuk pada materi yang selanjutnya, yakni sholat sunnah rawatib. Ada dua garis besar utama sholat sunnah rawatib. Ada yang berpendapat jumlah sholat sunnah rawatib itu 10. Saya buka di tarjih itu juga ada 2. Monggo nanti mau berpendapat yang mana. Ada yang berpendapat 10, ada yang berpendapat 12. Ada 10 kalian 12. Jadi selisih 2 rakaat. Akan tapi jamaah rahimakumullah, 10 atau 12 ini adalah sholat sunnah rawatib yang hukumnya adalah muakkadah, yang ditekankan. Kemarin kita sudah membahas 2 rakaat dari 10 atau 12 sholat sunnah rawatib ini, yakni sholat sunnah fajar. Yang pertama, yang meriwayatkan 10 kali dari sahabat, dari Ibnu Umar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari Ibnu Umar, beliau berkata, "Athnata asyrata rakaatan." Di sini ada pendapat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau hafal, Nabi senantiasa sholat 10 rakaat. Rakaataini qabla dhuhri wa rakaataini ba'daha. Poin bedanya nanti 10 sama 12 di sini. Yakni dari Ibnu Umar itu beliau mengatakan 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur. Sedangkan dari Ummu Habibah, beliau mendengarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shola arba'an qabla dhuhri wa arba'an ba'daha harramahullahu 'alan nar." Barang siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum zuhur maupun setelahnya, Allah akan mengharamkannya atas dirinya api neraka. Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 428. Dengan catatan, para ulama menyimpulkan 4 qobliyah zuhur adalah muakkadah. Dalam riwayat yang sebelumnya tadi jumlahnya hanya 2 rakaat. Jadi yang beda nanti itu cuma di sini. Monggo nanti nih, misal kalau panjenengan ketemu sama orang yang zuhur ki 2 saja, berarti pendapat dari Ibnu Umar. Yang 4 berarti dari Ummu Habibah. Nonton nggih? Di barangkali kok ada yang beda. Kita masuk pada aspek umum sholat sunnah rawatib. Yang pertama, hukum sholat sunnah rawatib, hukumnya adalah masuk pada sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Dan jamaah rahimakumullah, selain yang sunnah muakkadah, itu juga ada yang hukumnya ghairu muakkadah, termasuk pula sholat sunnah rawatib. Tetapi nanti kita bahas setelah yang muakkadah dulu. Ada beberapa keutamaan siapa yang menjaga sholat sunnah rawatib tersebut, maka akan mendapatkan beberapa fadilah. Dalam hadis riwayat Muslim nomor 728, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shalla fi yaumin wa lailatin natain asyrata rak'atan bunya lahu baitun fil jannah." Barang siapa yang sholat sunnah 12 rakaat dalam waktu 1 hari 1 malam, maka akan dibangunkan baginya rumah maupun istana nanti di surga. Jadi fadilahnya jamaah rahimakumullah, bagi mereka yang menjaga sholat sunnah rawatib 12 rakaat dalam 1 hari 1 malam, rawatibnya tidak pernah ditinggal, Pak. Insya Allah dapat fadilah, dibuatkan oleh Allah khusus untuk orang-orang yang menjaga sholat rawatibnya, dibangunkan istana di surga.
Kemudian selain daripada istana di surga, sebagaimana yang pernah kita bahas fadilah sholat wajib, di mana sholat sunnah rawatib ini menjadi salah satu sholat sunnah yang akan menyempurnakan sholat yang wajib yang belum sempurna. Thumma yaghduru hal lahu min tatawwu fa in kana lahu tatawwu'un qila akmilu lahu ma furido alaihi min tatawwu. Ketika dilihat bahwasannya pada sholat yang wajib ada yang kurang pada sholat yang wajib, Allah berfirman kepada malaikat, nadharu, lihatlah pada hambaku ini apakah dia memiliki amalan sholat tatawwu atau sholat sunnah. Kemudian dilihat apakah dia punya sholat sunnah amalannya. Jika punya, maka yang sunnah tersebut akan menyempurnakan. Dan entah kenapa sholat sunnah rawatib tersebut termasuk salah satu sholat sunnah yang dilihat erat kaitannya dengan menyempurnakan sholat yang wajib. Mungkin karena waktunya sebelum dan setelah yang wajib. Jadi seakan-akan sholat sunnah rawatib itu erat kaitannya dengan sholat yang wajib. Di sini kita bahas beberapa sholat rawatib. Yang pertama 2 rakaat sebelum subuh. Yang kemarin sudah kita bahas. Raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, kita sudah bahas di 2 pertemuan yang lalu. Dan 2 rakaat sebelum subuh tersebut termasuk sholat sunnah rawatib. Akan tetapi jamaah rahimakumullah, 2 rakaat sebelum subuh ini dibanding 12 rakaat yang lain, ini termasuk yang paling istimewa. Karena Kanjeng Nabi itu hampir-hampir tidak pernah meninggalkan 2 rakaat yang ini, baik dalam keadaan safar maupun dalam keadaan peperangan. Beliau mengerjakan 2 rakaat sebelum subuh. Kemudian selanjutnya adalah 2 rakaat atau 4 rakaat duhur yang tadi sudah kita bahas. Sebelum duhur ada yang 2, ada yang 4. Monggo. Nanti boleh, mau 2 boleh, mau 4 juga boleh. Di sini dalam hadis riwayat Bukhari nomor 1180 dari sahabat Ibnu Umar, ra'ataini qabla dhuhri wa ra'ataini ba'daha. 2 rakaat sebelumnya dan 2 rakaat setelahnya. Maupun 4 rakaat sebelumnya dan 2 rakaat setelahnya dari Ummu Habibah. Kemudian setelah duhur asar enten mboten Bapak Ibu? Yang muakkadah enten napa mboten? Mboten. Nggih, jadi yang asar kalau yang muakkadah nanti ada muakkadah kali ghairu muakkadah nggih. Ini kita bahas baru yang muakkadah. 2 rakaat sebelum subuh, 2 atau 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur. Untuk yang asar, yang muakkadah menika mboten enten. Ya, yang asar 4 rakaat mboten enten. Untuk maghrib enten apa mboten? Nah, yang muakkadah yang setelah atau yang sebelum? Yang setelah. Di sini diriwayatkan dari Ibnu Umar, wa ra'ataini ba'dal maghribi fi baitihi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengerjakan 2 rakaat sesudah sholat maghrib, tapi Nabi mengerjakannya di rumah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakannya di rumah. Nah, ini yang lebih utama Bapak Ibu. Sebenarnya sholat sunnah rawatib menika tempatnya di mana dia mengerjakan paling afdal di rumah. Termasuk sholat sunnah fajar paling afdal di rumah, baik qabla maupun ba'da. Cuma nanti menyesuaikan kira-kira telat nopo. Tapi nek yang ba'da
Ya, yang setelah itu kan tidak buru-buru. Benten kali sebelum subuh, wah itu buru-buru Pak. Jenengan dapat 2 rakaat di rumah malah sing 2 rakaat teng masjid hilang mah repot. Tapi ketika pulang habis maghrib pulang ada kesempatan. Oke, jadi tidak buru-buru dan ini yang afdal. Kemudian sholat isya sebelum atau setelah? Ya muakkadah. 2 rakaat setelah isya. Wa raka'ataini ba'dal isya'i fi baitihi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat 2 rakaat setelah sholat isya di rumahnya. Hadis riwayat Bukhari nomor 1180. Dari subuh sampai isya semuanya ada kecuali asar. Okay? Semuanya ada kecuali asar. Yang ba'da, yang setelah ada zuhur, maghrib dan isya. Nah, semoga harapannya yang zuhur, kemudian maghrib, isya ini seumpama kok panjenengan tidak duduk di masjid nunggu sampai isya, di rumah mengerjakan 2 rakaat itu jauh lebih utama, jauh lebih baik. Dikerjakannya kalau di rumah misal bareng sama istri sendiri-sendiri napa jamaah? Sendiri, sendiri-sendiri. Nanti nek mau jamaah untuk yang tahajud mawon. Kemudian jawarahmatullah kita masuk pada yang ghairu muakkadah. Nah, niki sebelum saya sampaikan sholatin apa mawon, yang namanya sholat ghairu muakkadah niku biasanya rodok jarang kita napa dengar. Dengar aja jarang, apalagi mengamalkan. Jadi ini dibolehkan. Kalau mau wis monggo, kalau tidak ya tidak masalah. Ngoten. Di antara selain salat rawatib yang ghairu muakkadah, tadi ada awabin, tasbih, hajat, istiqoroh, salat sunah mutlak, safar, syukur. Nah, niku salat sunat yang lebih sering kita dengar yang lain daripada itu. Tahajud, duha, rawatib itu kan sering karena muakkadah dan memang lebih utama. Nah, yang ini sholat sunnah rawatib tetapi ghairu muakkadah. Jadi nek rada asing nggih mboten napa-napa. Yang pertama 4 rakaat sebelum dan 4 rakaat setelah zuhur. Wadah tambahane Pak. Boleh. Dulu saya pernah menjumpai ada salah seorang ustadz sebelum zuhur niku kalau di pondok yang lainnya sholatnya ya maksimal 4 niku. Ini 4 rakaat masih sholat lagi Pak. Sholat lagi. Setelah saya tanya, nah ini yang ghairu muakkadah. Nah, yang karena waktunya masih banyak sholat lagi, boleh. Dalam hadis riwayat At-Tirmizi nomor 428, man hafadha ala 4 raka'atin qabla adh-dhuhri wa 4 ba'daha lam tamassahun nar. Barang siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat sesudahnya, maka dia tidak akan disentuh oleh api neraka. Ada fadilahnya. Kan tapi para sahabat termasuk sahabat-sahabat yang utama juga tidak senantiasa menjaga sholat-sholat yang ghairu muakkadah. Yang dijaga niku yang muakkadah tadi. Seperti itu. Walaupun keutamaannya lebih kayaknya luar biasa, kan tapi tetap masih istimewa yang sifatnya muakkadah. Yang kedua, 4 rakaat sebelum asar. Jarang nopo mboten Pak? Jarang nggih. Tapi boleh Pak. Diriwayatkan Imam At-Tirmizi nomor 430. Rahimallahum ra'asalla qabla al-'asr arba'ah. Semoga Allah merahmati orang yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Boleh, dan ini hukumnya sunnah ya. Dan sholat sunnah ghairu muakkadah ini dilaksanakan ketika sudah masuk waktunya. Jadi jenengan misal mau sholat yang duhur maupun yang asar ini ghairu muakkadahnya tetap di waktu sudah masuk waktu sholat itu. Contoh yang asar
jenengan le salat ghairu kok jam 2 belum masuk asar nggih, tidak pada waktunya, tetap sebelum asar, maksudnya itu sudah asar tapi sebelum sholat asar, seperti itu yang wajib sebelumnya, okay. Diperbolehkan 4 rakaat, okay. Kemudian maghrib dan isya, ini saya cari asbabul wurudnya, itu beberapa sahabat sholat sebelum sholat maghrib maupun isya, dan ini sholatnya sahabat ini bukan sholat tahiyatul masjid. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau membiarkan para sahabat melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum maghrib maupun isya. Ya, itu dibolehin sama Kanjeng Nabi. Hadis itu kan tidak cuma perkataan, perbuatan, persetujuan. Kalau ini salah mesti sama Kanjeng Nabi ditegur. Tapi karena dibiarkan berarti boleh, betul. Makanya kenapa kok ini masuk dalam kategori ghairu muakkadah. Jadi ghairu muakkadah yang terakhir 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya. Kalau yang lebih utama sebelum atau setelah maghrib? Setelah. Karena yang setelah niku muakkadah, yang sebelum ghairu muakkadah. Dalam hadis baina kulli adzanain salatun limasya, antara setiap adzan, 2 adzan, antara adzan dan iqamah itu ada salat sunnah bagi yang ingin mengerjakannya. Nah, ini pendapat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah melihat para sahabat sholat 2 rakaat sebelum maghrib maupun sebelum isya. Jadi Nabi cuma mengatakan antara 2 adzan, maksudnya adzan dan iqamah itu ada sholat sunnah. Bagi yang ingin mengerjakannya silakan, diperbolehkan. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menjaga atau tidak mengamalkan intens untuk sholat-sholat yang ghairu muakkadah ini. Kemudian bagaimana cara sholat 4 rakaat yang rawatib? Nah, ini perbedaan pendapat. 4 rakaat rawatib baik itu waktu zuhur maupun tadi yang waktu asar. Mayoritas ulama ini ada Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki. Syafi'i, Hambali, Maliki. Ketiganya berpendapat bahwasanya sholat sunnah rawatib yang 4 rakaat itu dikerjakan 2 kali salam. Oke. Sudah 2 kali salam, naik lagi 2 rakaat salam. Akan tapi Imam Hanafi memandang bahwasanya 4 rakaat salam niku diperbolehkan, diperbolehkan dengan dalil yang berbeda dari yang digunakan oleh Imam Syafi'i, Hanafi dan juga Syafi'i, Hambali dan Maliki. Jadi Imam Hanafi berbeda sendiri, 4 rakaat salam boleh gitu. Jadi contoh, kalau sholat Jumat, sholat Jumat menika ba'diyahnya jadi berapa Pak? Nah, ada 2, ada 4. Kalau dikerjakan di masjid niku 4. Kalau di rumah 2. Nah, empatnya ini 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Dan itu yang lebih pendapat yang lebih digunakan oleh Muhammadiyah. Kalau yang 4 rakaat salam boleh napa mboten? Ya niku berarti ikut pendapat dari Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi. Oke. Sama-sama ada dalilnya. Monggo mau ikut yang mana? Kalau saya pribadi yang 2 salam 2 salam. Oke. Pendapat yang umum, nah niki pendapat umum sebagian para ulama kontemporer dan ulama-ulama fikih keduanya sah, baik 4 kali salam maupun 2 rakaat salam. Akan tetapi mengerjakan 2 kali salam, ini para ulama berpendapat lebih selamat dan lebih utama. Karena sesuai dengan tuntunan umum sholat sunnah 2 rakaat untuk menjaga kesempurnaan dan kekhusyuan di dalam sholat. Seperti ini. Jadi
mau 4 atau 2 semonggo, tapi yang lebih utama dari sebagian besar ulama yang 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Niku untuk yang sholat sunnah rawatib. Ini masih ada waktu berapa menit Bapak Ibu? 14. Kita lanjut pada sholat sunnah yang hukumnya masih sama, yakni muakkadah. Masuk pada sholat sunnah tarawih. Ini sudah berapa hari sebelum Ramadan Pak? 97 atau 98 nih, kurang lebih seperti itu. Kemarin istri ngasih tahu, Mas, 99 hari lagi Ramadan. Wah kok cepet kayaknya kayak wingi saat ini. Ternyata jadi orang tua ini ngeten iki Pak. Setahun itu cepet sekali. Sebelum masuk di materi yang selanjutnya, saya mau menyampaikan beberapa mahfudut atau kata-kata mutiara lah gitu. Yang saya pribadi sangat menyukai beberapa mahfudut tersebut. Yang pertama, entah ini dari mana kata-kata mutiaranya, jelas bukan dalil. Ada sebuah perkataan ngeten iki Pak, seumpama manusia itu tahu betapa cepatnya manusia melupakan kita kalau kita sudah meninggal dunia. Ini Pak, kalau kita meninggal Pak, terus orang-orang melupakan kita, seumpama kita tahu, niscaya kita akan lebih sering bersujud kepada Allah daripada menyenangkan hati manusia. Ya, menurut saya mahfudnya luar biasa ya. Jadi kalau kita meninggal Bapak Ibu, itu banyak orang itu pasti akan cepat melupakan. Ya mungkin sehari belum lupa, tapi begitu wis seminggu ya, sebulan, kok sebulan, nggak sampai sebulan sudah lupa, sudah seperti biasa. Seumpama kalau panjenengan tahu Pak, kalau besok kita meninggal, orang-orang yang kita bahagiakan, orang-orang mereka cepat sekali melupakan kita, tentu kita akan lebih sering bersujud kepada Allah daripada sibuk membahagiakan manusia yang lain. Niku mahfudut mawon. Yang kedua, ada mahfudut ngeten iki. Seumpama kita sholat kok kita terburu-buru, itu adalah hal yang paling aneh. Loh, kenapa kok aneh? Karena kita sedang berhadapan dengan Allah, menghadap kepada Allah, yang mana semua kendali kenapa kita tergesa-gesa dalam sholat, mau kerjalah, mau apa, kita buru-buru kan karena sesuatu. Entah pengen segala menyelesaikan sesuatu. Segala sesuatu yang membuat kita itu tergesa-gesa, semuanya ada kendalinya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaknya jangan buru-buru ketika sholat. Karena apapun sebab kita buru-buru dalam sholat, itu mudah bagi Allah untuk menyelesaikannya. Jadi tidak ada alasan-alasan buru-buru di dalam sholat, kecuali selak ditinggal bis pas waktu safar. Nah itu boleh. Kesuwen pas safar le sholat malah dawa-dawa ya, tinggal kapok maneh. Baik jamaah, kita masuk pada sholat tarawih. Semoga ini cukup waktunya. Yang pertama, sholat tarawih atau qiyam Ramadan niku hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Kalau dilihat dari sejarahnya niku agak lucu Pak, karena kan para sahabat niku nunggu Kanjeng Nabi sholat tarawih. Nabi ngimami sholat tarawih, diimami terus. Tapi begitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nggak muncul, ini ditunggu-tunggu Pak. Dan di situ saya mencari tahu kenapa alasannya. Ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sengaja tidak full sholat tarawih ngimami jamaahnya di situ, tidak full karena khawatir nanti sholat tarawihnya menjadi Pak? Wajib. Nah ini jane nggih luar biasa. Kalau kita telaah, maka para sahabat menggantikan Kanjeng Nabi untuk ngimami sholat tarawih. Di antaranya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di sini sholat tarawih hukumnya jelas adalah sholat sunnah muakkadah,
yang dikerjakan setelah sholat isya maupun pada sepertiga malam terakhir. Jadi nek bulan Ramadan kula panjenengan setelah isya niku yang biasa. Kalau mau sholat tarawihnya tidur dulu boleh mboten Pak? Boleh. Lebih top ning kok kayane sudah tahu sendirilah ya. Tapi kalau secara fikih boleh, dan justru itu lebih utama. Karena ada berapa dalil Nabi ngimami tarawih kok sampai subuh, hampir mendekati subuh, sampai ada hadis kalau sudah khawatir pas sholat kok khawatir mendekati subuh, maka pas khawatir itu jadikan 1 rakaat saja, biar langsung ditutup jadi witir. Poinnya ini sudah mendekati, karena Nabi lek ngimami enggak dari isya, lek ngimami di sepertiga malam. Lek kula panjenengan ngedeke teng Masjid Al-Ikhlas ini sholat tarawih dari jam 2 pagi. Kira-kira jamaah yang hadir pinten? Nah, di imame 1, jamaah ribuan ning malaikat semua. Jadi, tapi secara fikih boleh, secara fikih memang diperbolehkan. Kalau diselumbung itu mah diganti-ganti Pak. Jadi ya bukan gantian tapi dikelompokkan. Ada sepuh temeriki, yang remaja nanti salat tarawihnya di sana, yang anak-anak nanti di sana. Mun dibagi ngoten niku Pak. Ternyata banyak anak muda dan orang tua lagi salat tenggen anak-anak. Nah, udah tahulah alasannya nggih Pak nggih. Nah, kula iki nggih pertama nggih malam pertama ndelok sik lah sing sepuh-sepuh. Wah, salate suwe tenan, Pak. Wah, surate dawa-dawa tenan. Ya. Lek sujud itu wah suwe. Sik sedengan yang remaja. Ya, remaja ki nadane api, nek sing sepuh-sepuh iki nadane nomor sekian, Pak. Wis ora penting nada, sik penting dawa surate. Niku lek salat tenggen sing sepuh-sepuh rada berat. Sing remaja sedengan, sing anak-anak Pak kilat, Pak. Nah, ternyata nggih, sing anak-anak itu justru malah kebanyakan kayane aku arep ngancani anake. Nah, sing ra duwe anak lek golek alasan rada angel niku. Niku. Tapi boleh nggih. Untuk di akhir waktu. Hukumnya sunnah muakkadah. Fadilahnya man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang melaksanakan salat malam di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari nomor 37. Kemudian jemaah rahimakumullah, perbedaan paling mendasar yang saya harap tidak ada yang memperdebatkan ini. Wis rampung ngoten nggih. Yakni jumlah rakaat. Ada yang mengatakan 11, ada yang mengatakan pinten, Pak? 23. Niki. Kalau Imam Malik niku malah banyak sekali, Pak, 30 berapa malah ada, Pak. Tapi niku rada jarang di tempat kita. Yang jelas yang 11. Yang 11 rakaat diriwayatkan dari Ibunda Aisyah. Riwayat Bukhari nomor 2013. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadana wala fi ghairihi ala 11 rakaatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sholat lebih dari 11 rakaat baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Ini Kanjeng Nabi nek ngimami sholat 11 rakaat. Di rumah Nabi juga sholatnya itu hanya 11 rakaat, tapi 11 Kanjeng Nabi nggih. Nah, nikah lah nggih. Niku. Kemudian salat tarawih. Nah, salat tarawih 23 rakaat. Niku kisahnya ketika yang ngimami adalah sahabat Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nggih. Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu itu beliau masih ada. Jadi sing ngimami Umar naik ngimami 20 plus 3. Dan Nabi tahu Umar naik sholat ngimami 20 plus 3. Pertanyaannya, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur? Mboten, biarin aja. Nah, ini juga bagian dari dalil. Karena hadis itu ya tadi perkataan,
Kalau Ibunda Aisyah tadi perbuatan Nabi itu nek sholat ora tau kunjul ping 11. Niku perbuatannya Kanjeng Nabi. Ini persetujuan. Umar bin Khattab ngimami sholat 23 rakaat dibiarkan, tidak berarti disetujui oleh Kanjeng Nabi. Boleh. Jadi dua-duanya boleh, tidak boleh ada perdebatan. Nggih, teng Masjid Muhammadiyah ajeng 23 monggo. Ning jaran, gitu. Soale imame teng Masjid Muhammadiyah kertas piyambak jenengan. Nek imam salat tarawih wah nganti ngethuk wis saged niku. Ah 11 rakaat wae pun ngethuk apa meneh 23. Kali selesai jam setengah 10 nanti nih. 23. Kemudian di sini saya tambahkan beberapa yang tidak lepas adalah sholat witir. Nah, sholat witirnya. Karena yang namanya sholat tarawih niku wis komplit dengan sholat witir. Di mana sholat witir niku hukumnya juga sama, sunnah muakkadah. Dan justru sholat witir ini yang tidak pernah ditinggalkan sama sekali. Ya. Jadi nih ada pilihan sholat tahajud nopo witir, kudu milih tunggal nggih. Pilih sholat witir. Boleh witir. Karena witir niku ya penutupnya pakai witir. Nek saged nggih minimal 2 rakaat tahajud plus 1 witir seperti itu. Dan beberapa para ulama di sini yang menyebutkan ulama Hanafi, Imam Hanafi, beliau menganggap kalau seseorang mengerjakan sholat malam itu wajib untuk ditambahi witir. Ini pendapat Imam Hanafi. Wajib itu bukan hukum sholat witir jadi wajib, tapi nek orang itu sholat malam wajib ditambahin apa? Witir. Itu Imam Hanafi. Bukan terus witir jadi wajib, tapi nek sholat malam ya kudu witir, seperti itu. Di sini disebutkan dalam hadis riwayat Tirmizi nomor 453, innallaha wajrun yuhibbul wajra fa'autiru ya ahlal Qur'an. Sesungguhnya Allah itu witir atau ganjil dan menyukai yang ganjil, maka lakukanlah sholat witir wahai para ahli Qur'an. Kemudian yang tidak lepas dari sholat tarawih diantaranya ada sholat iftitah. Apa Pak? Iftitah. Di setelah Isya biasanya sholat sunnah rawatib yang tadi hukumnya muakkadah. Terus ditambah diawali dengan sholat iftitah. Sholat iftitah. Temriki iftitah napa mboten? Mboten napa-napa. Maka sholat sunnah iftitah ini bagian satu kesatuan. Kalau dari tarjih niku menyarankan seumpama bisa dengan iftitah lebih baik tetap iftitah terlebih dahulu. Tata caranya dulu pernah saya sampaikan di pembahasan apa nih? Pokoknya pernah di sini. Oh, pas itu kita bahas napa gini kok lupa. Pokoknya sampai pada sholat witir juga. Kok witir? Sholat iftitah. Oh, bahas iftitah dalam sholat nih, Allahumma ba'id kabiro. Terus saya sampai pada sholat iftitah. Yang pada intinya sholat iftitah ini kalau bisa dikerjakan monggo. Nggih. Kalau tidak nggih monggo. Kemudian lebih utama yang jamaah nopo sendiri-sendiri. Kalau lebih utama niku yang jamaah. Tapi kalau nyuwun sewu biasane kan bahasane napa nggih? Ngiyomi sedanten. Nah, beberapa masjid itu nek di imami sing iftitah ini ada yang merasa keberatan. Akhirnya wis iftitah dewi-dewi. Nah, seperti itu juga ada. Monggo. Yang jelas iftitah le salat enggak usah lama-lama, nggih. Sing dibaca cuma surat Al-Fatihah. Nggih mungkin itu jamaah wakullah karena masih banyak nih materi tarawih itu masih. Nggih, ada pertanyaan monggo.
Nggih. Niku sing napa? Oh, tarawih. Yang pertama, lebih afdol tahajud atau fajar. Nah, kita sudah bahas keduanya. Kalau tahajud niku sudah disampaikan afdolus sholat ba'dal maktubati sholatul lail. Sebaik-baik sholat setelah sholat yang wajib adalah sholat malam atau sholat tahajud. Maka semua sholat sunnah, duha, fajar, watir dan yang lain itu tetap kedudukannya di bawah sholat tahajud. Tapi tahajud itu sebagai nafilah. Okay? Allah sebutkan dalam Al-Quran, fatahajjat bihi nafilah. Bertahajudlah kalian sebagai tambahan dari yang wajib. Di yang wajib tetap yang paling tinggi, bawahnya ada sholat tahajud. Bawahnya sholat tahajud. Berarti lebih utama yang tahajud. Walaupun sholat sunnah fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Yang kedua nama Pak? Oh, 2 dan 4. Baik. Lebih utama 2 rakaat atau 4 rakaat. Dalam hadis sholatul lail masna. Sholat malam itu 2 rakaat. Kemudian setelah ditelaah ternyata 4 rakaat dikerjakan niku juga boleh. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah ngimami sholat malam niku 4 rakaat salam, 4 rakaat salam. Okay. Kemudian kalau ditanya lebih utama yang mana? Saya baca dari tarjih niku kesimpulan mawon nggih. Karena itu ada di materi pertemuan besok. Secara kesimpulan lebih utama tetap yang 4 rakaat salam. Niki dari tarjih. Sedangkan saya kalau dulu ngaji di pondok niku ada ulama yang berpendapat lebih utama yang masna tadi, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nggih, wallahu a'lam bishawab niku. Kalau untuk kemaslahatan umum biasanya jamaah nyaman sing 2 atau sing 4 Bapak Ibu. Nah, semacam niku lah. Akhirnya semuanya kembali ke nek diterapke gini ku kadang apik iki nek diterapke sing apik tenan sing endi. Oke. Oh ngoten. Wah niku masjid tingkat tertinggi. Wah. Niki wis karena saya nek ngimami wah leres niku. Niku tingkatan masjid tertinggi. Manut imame ya. Bagus Pak niki. Nah niku harapan mesti masjidnya enten pengajiane. Nek masjid sing rono pengajiane Pak bubar Pak. Wah estu saya tuh pernah sebelum ngimami sholat mesti tanya dulu Pak mriki iftitah riyen apa mboten. Ada pernah Pak masjid itu ada iftitahnya. Saya lupa enggak iftitah dulu. Karena di masjid sebelumnya kan nek Ramadan sok jadwalnya muter-muter nggih. Masjid sebelumnya enggak pakai iftitah dan deket. Terus saya berpendapat paling kene ya orang kok iftitah. Selesai sholat Pak, mergo lali iftitah ribut Pak. Terus kula mboten tundang malih. Jadi iftitah nah, paling saya manut imame. Apalagi kok yang biasanya 2 jenengan imam pertama temriku tiba-tiba 4 atau sebaliknya. Biasanya 4 atau tiba-tiba 2. Temriku tasih asing nggih ngroba. Nah, akhirnya ini kok nggih ngoten Pak. Jawaban yang dapat saya sampaikan. Wonten monggo. Biasanya yang isi pengajian di sini nanti di Ramadan juga kita untuk mengimami. Nah ini ki. Nah di sini pengajiannya Ustaz Arif malam Sabtu, besok kalau malam Sabtu ngimami dan memberi. Insya Allah tak catet riyen. Ya makanya kalau catet riyen. Masya Allah nek bulan Ramadan niku jan ustadze kurang-kurang Pak. Nggih estu. Jadi kalau bisa niku saya biasanya sok memberdayakan anak-anak muda. Nah, tapi yang sudah dicek sudah bagus, sudah layak. Nah, nanti ngimami. Dan
harus seperti itu. Kalau enggak seperti itu, siapa yang meneruskan masjid-masjid kita? Di SMA itu kita ada program, di SMA MUI itu dulu saya masuk ada program tarawih keliling, berawal dari jadwali saya ke Kebaan, terus daripada tak tolak tak tawarkan, gimana kalau yang imami murid saya. Nah ini masjidnya nyuwun voice note Pak, nah, tapi nyuwun rekaman riyen, nah, tak rekam. Bagus Mas, mboten napa-napa Ustaz. Niki muridnya, akhirnya saya ngimami di sini, muridnya di sini. Itu berawal dari ketidaksengajaan, akhirnya sekarang jadi program sekolah. Nah, tapi yang bikin saya salut Pak, anaknya kan sekarang udah lulus, udah kuliah, sekarang jadi imam di masjid. Nah seperti itu, karena berawal dari pengalaman nggih Pak nggih. Guru terbaik adalah pengalaman. Sing apal Quran akeh ora tau dadi imam, maca tengah ajeng ngono kuliah ayyuhal kafirun muter-muter Pak. Sampai subuh niku. Nggih mboten mawon. Ada lagi barangkali? Nggih. Untuk praktik tersebut. Nah, Jadi pertanyaan kedua, apakah sholat tahiyat masjid nggih. sudah termasuk 2 dari 4 yang di depan Nggih. sebelum Nggih. tahiyat masjid? Atau yang kedua, pertanyaan kedua, saya tidak ingin memanfaatkan waktu karena jujur di tempat kami itu yang paling ya sana waktunya. Kalau sholat praktiknya yang 4 itu dilaksanakan di rumah boleh 4. Nah, baik. Yang pertama, apakah sholat sunnah rawatib itu bagian dari sholat tahiyatul masjid? Kalau jawab beda. Oke. Jadi Kanjeng Nabi sholat rawatib di rumah, sampai di masjid sholat 2 rakaat itu sholat tahiyatul masjid. Seperti itu. Dan kalau tidak dalam kondisi sholat di rumah, Nabi sholat sunnah rawatib dan tahiyatul masjidnya sendiri. Yang kedua, kalau waktunya panjang, lebih baik sholatnya di rumah untuk rawatibnya nopo pripun ya, lebih baik di rumah. Ning langkung saya malih jenengan sholatnya ndang lek empun langsung ke masjid diadani. Niku. Tapi nggih menyesuaikan lingkungan nggih. Wis adzan ora ono sing teko. Wis mun adzan dinteni ora sing teko. Selak ngantuk. Saya kemarin dikirimi video kali anak niku. Jane videone nggih lucu. Jadi ada muadzin wis adzan terus pujian. Nah, teng pujian ini ku ngeten iki, Pak. Men lek teko men aku selak napa niku selak kesel pujian. Pas pujian ngono. Jadi mungkin imamnya enggak datang. Ngene. Nggih, yen minggu guyon mawon. Enten malih, Pak? Nggih. Nah, baik, sebenarnya ini materi pertemuan yang akan datang, tapi betul nopo. Saya sampaikan nggih. Ini pendapat beberapa ulama. Jadi sholat lagi setelah sholat witir. Ini bukan kula nggih, Pak. Jadi Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali, Hanafi, Maliki, Hambali berpendapat kalau seseorang itu sudah sholat witir, okay, tidak lagi mengerjakan sholat malam. Kalau ini termasuk khilaf para ulama, okay, Pak. Jadi nek beda pendapat, okay, nanti mohon dimaklumi. Di sini kenapa kok witir tersebut menjadi penutup? Jadi setelahnya benar-benar tidak diperkenankan berdasarkan hadis riwayat Bukhari nomor 998. Aj'alu akhir salatikum billail witr. Jadikanlah akhir salat kalian di malam hari itu dengan witir. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pokoknya akhir salatnya itu dengan witir. Kalau di tempat saya, Pak, niku ada fenomena ngeten. Salat tarawih makmumnya banyak,
Tapi begitu masuk witir, ada beberapa orang nggak ikut witir. Pernah menjumpai sing ngoten niku. Tapi niku rugi, Pak. Nah, karena kalau kita ikut witir, itu dapat fadilah sholat semalam suntuk bareng sama imam. Nah, karena nggak ikut witir, fadilahnya nggak dapat. Tapi nanti enaknya dia bisa sholat witir lagi, sholat tambahi lagi sholat malamnya baru witir. Nah, semoga. Yang jelas yang pertama ini tidak boleh. Kemudian yang membolehkan, tapi di sini hanya dibolehkan, bukan berarti dianjurkan ya Pak. Hanya boleh aja. Ini diriwayatkan dari Ummu Salamah. Jadi dari Ummu Salamah di sini dikatakan bahwa sholat sunnah setelahnya itu tetap diperbolehkan. Jadi dari Bunda Salamah mengatakan kalau ada orang sholat setelah sholat witir kok mau sholat malam lagi itu tetap diperbolehkan. Adapun yang membolehkan di sini ada Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i membolehkan. Muhammadiyah dua-duanya. Tapi saya dulu tanya pada Ustadz Suradi, beliau sing ahlinya tarjih Muhammadiyah, itu lebih condong tetap kepada yang mboten. Jadi karena arti dibolehkan itu bukan dianjur. Yang dianjurkan ya tetap witir itu sebagai penutup. Ngoten Bapak. Jadi nek sudah sholat witir apalagi nek tarawih nih Pak, itu lebih baik witiri tetap melu imam karena fadilahnya sholat semalam suntuk. Kalau kita witir sendiri di rumah itu malah nggak dianggap sholat semalam suntuk seperti itu. Enten malih? Mboten. Nah niki nek dilanjutke tekan subuh malih. Kita akhiri jazakumullah dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak salah dan kurangnya itu saya pribadi mohon maaf sebesar-besarnya. Ada baik dan benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nun wal qalam ya masrun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.